Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnari. Ya, oke. Sekarang katanya, kata operator, ya. Sekarang pelajaran 9. Kemarin pelajaran berapa? Kemarin libur, ya. Gitu. Jadi memang kudu klop antara operator dengan Pak Ustadznya. Ya, Pak Ustadznya bisa, operatornya nggak bisa, nggak jalan. Ini operatornya bisa, Pak Ustadznya nggak bisa, nggak jalan. Jadi harus dua-duanya bisa. Sekarang kita di pelajaran yang ke-9, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran 9, pelajaran 8 sudah ya. Inti dari pelajaran 9 itu apa sih? Ya, dan memang di jilid 1 biasanya satu pelajaran itu teori yang ingin dikenalkannya nggak banyak, kadang 1 gitu ya, kadang ya nggak lebih dari 3 lah ya. Tapi nanti di jilid 2 satu pelajaran itu bisa dapat ya, bisa dipaparkan beberapa teori yang baru ya. Nah, pelajaran yang ke-9 ini bercerita mengenai apa? Pelajaran yang ke-9 ini membahas mengenai na'tun ya. Na'tun sebetulnya nama resminya itu na'tun, ainnya disukunkan. Cuman ya namanya juga orang Indonesia ya. Jadi seenaknya aja. Jadi dipanggilnya tuh na'at gitu ya. Sama seperti fi'lun, fi'il pakai p, fi'il. Ismun, isim gitu ya. Ism. Nah, jadi isim. Harfun, huruf gitu ya. Nah, begitu juga dengan na'tun ya. Para pengajar ya biasanya menyebutnya dengan na'at. Na'at itu apa? Na'tun atau sifatun itu artinya adalah sama. Sifat itu apa? Nah, sifat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, sifat atau kata sifat. Dalam bahasa Indonesia kata sifat ya atau sifat itu fungsinya untuk apa sih? Fungsi dari sifat itu, sifat ya ketika kita berarti kan ada sifat, ada yang disifati ya enggak? Ada sifat, ada yang disifati. Kalau dalam bahasa Arabnya ada sifatun ya, sifatnya, kemudian yang disifati disebutnya mausufun. Ya, kalau di buku yang kita pakai sifatun tadi disebutnya na'tun ya, yang diberi na'at disebutnya tuh man'utun. Na'tun wa man'utun, na'at man'ut gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia tujuan dari sifat itu apa sih? Sebetulnya sifat itu dia keterangan atau informasi tambahan ya. Ada tidak ada sifat kalimatnya tetap sempurna. Contoh misalkan ya kalimat ya sempurna tanpa sifat. Ya, Muhammadun tobibun. Selesai. Ya, kalimat pendek terdiri dari 2 kata. Ya, awal kalimat dengan penyempurna kalimat, enggak pakai sifat-sifatan. Muhammadun tobibun. Muhammad adalah seorang dokter. Udah selesai, ngasih tahu ke orang lain kalau Muhammad adalah seorang dokter. Nah, kemudian tapi di sini tidak diberi tahu, tidak ada keterangan tambahan dokter yang seperti apa sih Muhammad tuh. Apakah dokter yang terkenal ya ataukah dokter yang baru, dokter lama gitu ya, dokter kaya, dokter miskin, nggak jelas karena baru dokter aja. Sifatnya belum ada ya. Oh, kalau begitu ya saya berikan informasi tambahan, deskripsi tambahan
mengenai si dokternya. Muhammad adalah seorang dokter yang baru. Dokter yang baru. Dokter yang baru. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya itu sifat itu ada kata yangnya. Dokter yang baru. Terkadang yangnya itu tidak dimunculkan. Muhammad adalah dokter baru. Dokter baru atau dokter yang baru itu tujuannya itu sama, yaitu sebagai kata sifat, sebagai deskripsi tambahan, informasi tambahan. Karena dengan Muhammad adalah seorang dokter itu kalimatnya sudah sempurna. Yang baru itu ya deskripsi tambahan aja. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang tinggal bagaimana bahasa Arabnya. Muhammad adalah seorang dokter yang baru atau dokter baru. Muhammadun tabibun tadi sudah ya. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Nah, sekarang dokter yang baru. Baru bahasa Arabnya apa? Baru bahasa Arabnya adalah jadidun. Oke? Jadidun. Nah, sekarang yang diberi sifat baru itu Muhammad apa dokter? Dokter. Oke. Dokter bagaimana? Dokter tuh tabibun. Di dalam kalimat ini dokter tabibun tanpa alif lam, ada tanwinnya. Ya, atau dengan bahasa yang lain ya, tabibun di situ nakiro, tidak ada alif lamnya, bukan ma'rifah. Kemudian tabibun dhammah ya, kemudian tabibun tidak ada tak marbutohnya. Berarti si baru, si jadidun itu juga harus sama ya, muzakkar tanpa tak marbutoh, tanpa alif lam dan harokatnya dhammah. Berarti baru itu berarti ya, harokat baru tuh harus jadidun. Tabibun jadidun harus seimbang. Tabibun laki-laki, jadidun laki-laki. Tabibun dhammah, jadidun dhammah. Ya, kemudian tabibun tanpa alif lam atau nakiroh, jadidun juga tanpa alif lam atau nakiroh juga. Harus seperti itu ya. Dan naat atau jadidun itu ngikutin bagaimana si tabibun ya, ngikutin tabibun karena bahasa Arab itu dari kanan ke kiri ya. Berarti yang paling kanan itu diikuti oleh yang di sebelah kirinya, atau yang sebelah kiri ngikuti yang di sebelah kanannya. Berarti jadidun ngikutin tabibun ya. Tabibun kenapa tabibun? Karena jadi penyempurna kalimat. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter gitu kan. Hadza kitabun gitu kan ya. Nah, tabibun dia jadi bun karena dia penyempurna kalimat. Oke. Berarti kalau guru mau diberi kata sifat baru harus jadidun biar sama dengan guru. Tidak boleh begini. Muhammadun tabibun jadidin, enggak boleh. Karena un dan in enggak seimbang. Muhammadun tabibun jadidan, enggak boleh karena yang satu un yang satu an, enggak seimbang. Muhammadun tabibun jadidatun juga enggak boleh karena Muhammad laki-laki, jadidatun perempuan. Muhammadun tabibun al jadidatu, enggak boleh karena Muhammad tanpa alif lam, al jadidu ya, ada alif lamnya, enggak boleh. Jadi harus bagaimana? Harus jadidun aja, sebagaimana tabibun tanpa alif lam, jadidun tanpa alif lam, tabibun dhammah, jadidun dhammah, tabibun laki-laki, jadidun juga laki-laki. Jadilah Muhammadun jadidun. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammad adalah seorang dokter yang baru. Ya. Nah, itu kalau kita memberikan ya sifat kepada tabibun. Sekarang bagaimana kalau di mana dokter tersebut ya, di mana dokter yang baru tersebut, kemudian kita katakan dokter yang baru tersebut di dalam masjid. Ya, sebetulnya dokter yang baru tersebut, baru kan berarti sifat dari dokter ya enggak. Tanpa sifat ya itu bisa kalimatnya sempurna. Dokter tersebut di dalam masjid. Dokter tersebut di dalam masjid.
Cuman di sini tidak ada keterangan tambahan dokter yang bagaimana. Oh, ini saya pengen ngomong dokter yang baru. Berarti baru ngikutin dokter. Dokter, ya bahasa Arabnya bagaimana? Dokter tersebut di dalam masjid. Dokter tersebut di dalam masjid. At-tabibu fil masjidi. Selesai. Tapi kita nggak tahu ini dokternya yang bagaimana, tidak ada informasi tambahan, tidak ada deskripsi tambahan. Oh, saya ingin memberikan deskripsi tambahan yaitu dokter yang baru tersebut. Oh, bagaimana barunya? At-tabibu ada alif lamnya, domah, kemudian tanpa tak marbutoh, berarti si jadidnya juga harus ada alif lamnya, domah dan tanpa tak marbutoh. Berarti at-tabibu al-jadidu fil masjidi. Ya, nah kenapa? Ya, at-tabib ada alif lamnya karena awal kalimat, memulai kalimat dengan kata benda, ya bukan kata tunjuk, ya. Cuma juga kata benda ya. Cuma kita kan ya ini durus dulu jadi satu bahasanya dipermudah, nggak usah kasih teori dan seterusnya lah ya. Mubtada ma'rifah nakirah pusing ya, bingung kan. Yang penting kalian para peserta itu pemula banget, nggak ngerti bahasa Arab, cuman ngikutin ya, kajian di Mujarab doang misalkan ya. Maka nggak usah pusing dengan istilah-istilah yang jelimet. Pokoknya begini. Memulai kalimat dengan kata benda. Kalau sebelum-sebelumnya memulai kalimat dengan kata tunjuk. Nah sekarang memulai kalimat dengan kata benda. Dengan dokter, dengan meja, dengan rumah. Kemudian tidak ada pemiliknya. Maka harus pakai alif lam. Al-baitu kabirun. At-tabibu fil masjidi. Gitu ya. Jadi harus ada alif lamnya karena dia jadi awal kalimat. Saya nggak nyebutnya mubtada ya, awal kalimat. Kenapa? Pemula itu jangan dipusingin dengan istilah-istilah yang gak terlalu belum waktunya dipelajari ya. Oke, ya at-tabibu awal kalimat pakai alif lam, maka ya baru sebagai sifat dari dokter harus ada alif lamnya juga. Jadilah at-tabibul jadidu fil masjidi. Gitu ya, at-tabibul jadidu fil masjidi, dokter yang baru tersebut di dalam masjid. Berarti dokter yang lama nggak tahu di mana, ya yang dikasih tahu dokter yang baru. Oke, nah itu berarti ya di pelajaran 9 ini ada sifat yang tanpa alif lam pakai tanwin karena yang disifatinya juga tanpa alif lam dan pakai tanwin. Ada sifat yang pakai alif lam ya karena yang disifatinya atau man'utnya juga pakai alif lam. Kemudian di pelajaran yang ke-9 ini tadi ya jadi tabibun jadidun atau at-tabibu al-jadidu itu adalah sifat ya atau informasi tambahan atau deskripsi tambahan dalam bentuk satu kata. Baru kan satu kata, baru jadidun. Bagaimana kalau dua kata? Misalkan ya dokter yang keluar, dokter yang, nah ada yangnya. Ya. Kalimat pendeknya begini. Dokter tersebut sakit. Ya, emangnya dokter nggak boleh sakit? Boleh dokter tuh ya. Dokter tersebut sakit. Itu kalimat inti yang pendeknya. Dokter tersebut sakit. Nah, kemudian ada yang bertanya, dokter yang mana nih yang sakit? Gitu ya. Kemudian saya katakan, dokter yang keluar dari rumah sakit kemarin. Dokter yang keluar dari rumah sakit kemarin, beliau sakit. Nah, berarti keluar dari rumah sakit ini kan bukan satu kata ya. Ini terdiri dari beberapa kata. Keluar dari rumah sakit itu adalah keterangan tambahan sifat tapi dalam bentuk susunan. Kalau tadi tabibun jadidun at-tabibu al-jadidu itu sifatnya dalam bentuk satu kata. Kalau sekarang dokter yang keluar dari rumah sakit kemarin banyak, itu berupa satu susunan bukan satu kata. Ya. Nah, maka bagaimana? Ya, apakah langsung atau bibu kharaja minal mustashfa amsi gitu enggak. Karena kita ingin menjadikan kharaja keluar dari rumah sakit kemarin. Kharaja minal mustashfa amsi itu kan ya
deskripsi tambahannya, sifatnya, tapi dalam bentuk susunan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya dengan kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kata sifat karena memang cuma satu kata, dan ada susunan sifat karena memang terdiri dari beberapa kata sebuah susunan. Nah, ya, dan di jilid 1 pelajaran 9 ini, ya, tadi kan ada yang disifati itu dokter, yang disifatinya adalah dokter. Dokter disifati dengan satu kata, kita nyebutnya dengan kata sifat. Dokternya tanpa alif lam, ya, kemudian kata sifatnya tanpa alif lam. Satu kata. Tabibun jadidun, kemudian pakai alif lam, at-tabibu al-jadidu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau susunan sifatnya ya berupa satu, kalau sifatnya berupa satu susunan. Ya. Nah, yang disifatinya bagaimana? Nah, di sini harusnya kan yang disifati tanwin, yang disifati tanpa alif lam, kata sifat, kemudian kata sifat, yang disifati pakai alif lam, kemudian kata sifat. Nah, kemudian ya, yang disifati tanpa alif lam, kemudian susunan sifat, kemudian yang disifati ya dengan alif lam, kemudian susunan sifat. Ada 4 kemungkinannya, ya. Ngikutin nggak? Paham nggak? Coba abang sebutin deh yang 4 kemungkinan itu apa? Ngelamun antum loh. Bagaimana hubungan antara kata sifat dengan yang disifati? Ada 4 kemungkinan. Ya, variabelnya yang disifati pakai alif lam tanpa alif lam. Variabel yang kedua, kata sifatnya satu kata atau satu susunan. 2 kali 2 sama dengan 4. Bagaimana kemungkinannya? Satu, itu berarti kan satu kata. Berarti kalau alif lam pakai alif lam semua. Contohnya at-tabibu al-jadidu. Itu berarti yang disifati pakai alif lam, kata sifatnya satu kata, berarti diseimbangkan. Kemungkinan yang kedua, dia kalau nakira apa jumlah saja? Enggak usah pakai nakiro jumlah. Enggak usah pakai istilah-istilah nahwu yang rumit, ya. Yang disifati tadi kan antum at-tabibu al-jadidu kan. Nah, yang disifatinya dokter, tabib, pakai alif lam. Kata sifatnya berupa satu kata, pakai alif lam juga. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang disifati tanpa alif lam. Tabibun. Kemudian sifatnya berupa satu kata. Berarti tabibun jadidun, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, yang disifati pakai alif lam. Sifatnya satu susunan. Ya. Nah, kemungkinan yang keempat, yang disifati enggak pakai alif lam. Kemudian sifatnya berupa susunan, ya. Nah, ya, susunan kata, kalimat lah ya, 2 kata atau lebih, ya. Nah, yang disebutkan di sini cuma 3, ya. At-tabibu al-jadidu, tabibun jadidun, dengan ya dokter yang keluar dari rumah sakit. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Ada allazi di situ, ya. At-tabibu allazi kharaja minal fasli at-tabibu allazi kharaja minal mustashfa amsi. Nah, itu baru kata yang disifati, yaitu at-tabibu dengan susunan sifat. Kharaja minal mustashfa amsi itu kan satu susunan. Nah, enggak bisa langsung, ya. Nggak usah, nggak penting, ya. Yang jelas at-tabibu, kita ingin menjadikan kharaja minal mustashfa amsi sebagai susunan sifat, sebagai deskripsi tambahan dari dokter. Kalimatnya memulai kalimat dengan dokter at-tabibu. Kemudian kharaja minal mustashfa amsi sebagai deskripsi tambahan. Apakah langsung ditempelkan? Enggak. Tapi butuh allazi. Jadilah at-tabibu allazi kharaja minal mustashfa amsi
Itu baru yang disifati dan susunan sifat, bukan kata sifat, susunan sifat, karena ini dari dua kata atau lebih. Maridun itu penyempurna kalimatnya. Kalau tidak pakai susunan sifat, atau bibu maridun, atau bibu maridun, dokter tersebut sakit. Dokter yang mana yang sakit? Dokter yang kemarin keluar dari rumah sakit, beliau sakit, ya. Nah, bahasa Arabnya atau bibu alladzi kharaja minal mustashfa amsi maridun. Kemungkinan yang keempat tidak dipelajari di sini, yaitu yang diberi sifatnya tanpa alif lam, kemudian sifatnya berupa susunan, tidak ada di sini. Nanti dia masuknya ke dalam kaidah al jumlatu ba'da nakirah fahiya sifat. Belum, ya. Nah, berarti ada 3 kemungkinan di sini dan semuanya dipelajari di pelajaran yang ke-9 ini. Baca. Ayo baca, mic-nya nyalain. Iya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ad-darsut tasi'u. Ad-darsut tasi'u. Pelajaran ke-9. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Nah, berarti ghaniyun adalah kata sifat dari tajirun, pedagang kaya atau pedagang yang kaya. Ghaniyun ngikutin tajirun. Ghaniyun tajirun ghaniyun. Terus Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Digeser dulu. Terus Ini mouse-nya agak. nah. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Apel tersebut adalah buah yang lezat. Nah. Madalika. Lihat, fakihatun ada tak marbutohnya, maka kata sifatnya ada tak marbutohnya juga lazizatun. Tidak boleh fakihatun lazizun, enggak boleh. Di lazizun harus ada tak marbutohnya juga fakihatun lazizatun. Karena dia kata sifat dari yang ada tak marbutohnya. Terus Madalika, apa itu? Dzalika usfurun. Itu burung pipit saja. ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung pipit tersebut burung yang kecil. Terus Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat mudah. terus Ini mouse-nya terus ya. terus lamat maksudnya. Iya, ini mouse-nya scroll-nya agak error ini. Kelebihan. Nah, Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Amar adalah siswa yang rajin dan Mahmud adalah siswa yang malas. nah lihat di sini ya, tolibun ada 2 kata tolibun di sini. Kemudian kedua kata tolibun ini mahasiswa ini diberikan kata sifat. Yang pertama kata sifat adalah mujtahidun yang rajin. Tolibun pakai tanwin karena tidak ada alif lamnya. Mujtahidun juga pakai tanwin karena tidak ada alif lamnya. Mujtahidun. Tapi kaslanu ya tolibun. Nah harusnya kan kayak tadi dong. Wa mahmudun tolibun kaslanun. Harusnya kan kayak gitu. Ternyata enggak. Loh kok kaslanu? Ya tidak pakai tanwin kok kaslanu bukan kaslanun. Karena kaslan adalah kata sifat. Ya sebetulnya mujtahidun juga kata sifat. Cuma kaslan kata sifat yang ujungnya alif dan nun. Ya, huruf intinya kapsin dengan lam.
kemudian ada huruf tambahan alif dan nun, kemudian dia kata sifat, ya maka dia tidak bertanwin, bukan kaslanun. Ya. Oke. Talibun kaslanu. Ya. Kasal itu males, ya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, itu kan. Nah, jadi alif dan nun di situ adalah tambahan. Kata sifat yang ada tambahan alif dan nun di ujungnya, maka dia tidak bertanwin. Talibun kaslanu, bukan talibun kaslanun, bukan. Terus, Man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya seorang siswa. A anta talibun jadidun, apakah engkau seorang siswa baru? Naam, ana talibun jadidun, betul, saya seorang siswa yang baru. bagus, langsung tamarinu ikra waktub, langsung baca nomor 1. Tamarinu, latihan, ikra waktub. Muhammadun talibun qadimun. Terus. Muhammad adalah siswa yang lama, siswa lama. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun, apakah laki-laki itu guru baru? La huwa tabibun jadidun, bukan, dia seorang dokter yang baru. Hada darsun sahlun, ini pelajaran yang mudah. Awas kalau salah loh ya. Abbasun tajirun syahirun, Abbas adalah seorang pedagang yang terkenal. Bilalun, Terus, muhandisun kabirun, Bilal ada seorang insinyur yang besar lah ya. insinyur besar, Yang istilahnya insinyur besar itu yang terkenal. Terkenal lah ya. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun. So'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Oke, terus. A'anta rajulun ghaniyun, apakah engkau seorang pria lelaki kaya? Ana rajulun faqirun. La, itu ada la-nya. La, ana rajulun faqirun. Tidak, saya seorang laki-laki yang miskin. Fakir artinya apa? Yang fakir. Fakir artinya miskin. Muncul tulisan miskin, terjemahnya fakir. Iya. Fakir ya fakir sudah jadi bahasa Iya. Indonesia, miskin sudah jadi bahasa Indonesia. Al-Qahiru Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Oh itu Mesir ya? Kairo, iya. Bukan Mesir, Kairo itu adalah kota yang sangat besar. Terus, A'anta mudarisun qadimun, apakah engkau guru lama? La, ana mudarisun jadidun. Tidak, saya seorang guru yang baru. Masih ada ya? terus ada nomor 10. Ahamidun talibun kaslanu, apakah Hamid siswa yang pemalas? La, huwa talibun mujtahidun. Tidak, dia seorang siswa yang rajin. Berikutnya latihan yang kedua. Do fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Man'utnya sudah ada, yang disifatinya sudah ada, yang tidak ada adalah kata sifatnya. Ngarang. Ayo langsung nomor 1. Iya. Khadijatu talibatun jadidatun. Boleh. Khadijah adalah siswi yang baru. Terus. Khalidun tajirun syahirun. Khalid adalah pedagang yang terkenal. Terus. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Terus. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung yang kecil. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Apel itu adalah buah yang lezat. Ana mudarrisun qadimun. Saya seorang guru lama. Itu ya. Terus. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammad adalah dokter yang baru. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. A'anta talibun jadidun, apakah engkau siswa yang baru? Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Bagus. Kairo itu adalah kota yang besar.
Da fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Sekarang kebalikannya. Naatnya sudah ada, kata sifatnya sudah ada, man'utnya atau yang diberi kata sifatnya yang tidak ada. Langsung. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Terus. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ana talibun qadimun. Saya seorang siswa lama. Ammarun tajirun ghaniyun. Amar adalah pedagang yang kaya. Hada qalamun maksurun. Ini pena yang rusak. Faisalun. Faisalun talibun kaslanu. Faisal adalah siswa yang pemalas. Bagus. Nah, ya latihan yang keempat ini kata sifat yang ujungnya alif dan nun. Jadi ketika tanpa alif lam tanpa tanwin dia ya enggak tanwin tapi domah aja. Ketika tanpa alif lam ya. Kalau ada alif lamnya jelas alif lam sama tanwin enggak bakal ketemu. Tapi ketika tanpa alif lam kalau yang biasa itu pakai tanwin. Nah, kalau ini disebutnya isim-isim yang tidak bertanwin. Ya, nah ini semuanya adalah kata sifat ya, dan semuanya ujungnya ada alif dan nun selain kaslan. Sok baca. Kaslanu malas, jau'anu lapar apa Ustaz ya? Lupaan. Lapar. Atsyanu haus. Ghadbanu apa ini ghadbanu? Marah. Mal'anu penuh. Ana jau'anu, saya sedang lapar. Nah, jadi bukan jau'anun, bukan, tapi jau'anu. Ana mudarrisun pakai domatain. Ana talibun pakai domatain. Saya lapar, ana jau'anu. Enggak pakai tanwin. Kenapa? Karena dia kata sifat ujungnya maknanya kata sifat ujungnya alif dan nun tambahan, maka tidak bertanwin. Berikutnya. Anta jau'anu, apakah engkau lapar? La, ana atsyanu. Tidak, saya kenyang saja. Haus. Kenyang enggak ada di sini. Benar. Kenyang Tidak. makan syaba'anu di sini Ya, tidak disebutkan. Kenyang minum royanu di sini enggak disebutkan. Ya. Terus gimana? Limadal mudarrisu ghadbanul yauma. Ya saja. Nah, Kenapa guru tersebut marah hari ini? bagus. Al-kubu mal'anu. Bagus. Gelas itu penuh. Bagus. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Baca. Ustaz, kok ini kalimat itu jadi itu ya? Iya. Ya. Al-lughatu bahasa, syahirun terkenal, al-madinatu kota, at-tairu burung, al-yauma hari ini, kaslanu pemalas, jau'anu lapar, atsyanu haus, mal'anu penuh, ghadbanu marah, al-usfuru burung pipit, al-yauma hari ini. Benar Bagus. Ya. Ini sama itu, ada sama. Hah? Ya. Ada yang sama. Di sini al-yaumanya enggak ada yang terakhir. Maksudnya? Di situ ya ada. Di sini enggak ada. Itu ya. Jadi di sini di buku al-yaumanya cuma satu. Oh, satu. Kalau di PDF itu al-yaumanya cuma Iya, ada betul. dua. Enggak masalah lah. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian B. Bagian B adalah kata sifatnya pakai alif lam karena yang diberi kata sifat pakai alif lam. Jadi kata sifatnya ngikutin yang diberi kata sifat yaitu sama-sama pakai alif lam. Kemudian di yang bagian B juga ada yang sifatnya berupa susunan, maka antara yang disifati dengan sifat yang berupa susunan itu ada allazinya. Berikutnya. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana Pak Guru? Dia di dalam kelas. Terus. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru? Huwa indal mudiri, dia di samping kepala sekolah. Aina talibul jadidu, di mana guru yang baru? Talib. Di mana siswa yang baru? Zahaba
ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Terus. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharajal ana minal madrasati. Apa nih? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Terus? Yang dia keluar sekarang dari sekolah. Nah, bisa kayak gitu. Oke, lihat di sini ya. Kalimat intinya sebetulnya manzalika rajulu, udah siapakah laki-laki itu? Udah sebetulnya itu kalimat yang intinya udah lengkap. Kemudian laki-laki yang bagaimana dikasih deskripsi berupa satu kata, makanya diseimbangkan alif lam muzakkar tanpa tamar butuh doma. Atawilu kan satu kata. Karena atawilu satu kata berarti diseimbangkan dengan ar-rajulu. Sama-sama alif lam, sama-sama doma, sama-sama tanpa tak marbutoh. Kemudian ternyata diberi juga ya deskripsi tambahan berupa susunan deskripsi. Kalau tadi kan kata sifat, kalau ini susunan sifat yaitu kharajal ana minal baiti. Siapakah laki-laki yang tinggi yang ya keluar dari sekolah sekarang gitu. Jadi yangnya ada dua kalau dimunculin ya. Laki-laki yang tinggi yang keluar dari sekolah. Tinggi satu kata, yang tinggi ini kan dua-duanya sifat ya. Yang tinggi sifatnya dalam bentuk satu kata, yang keluar sekarang dari sekolah itu banyak kata, dua kata atau lebih. Nah, maka yang satu kata seimbangkan ar-rajulu ada alif lamnya, al-tawilu ada alif lamnya. Yang berupa satu susunan tambahkan allazi di sini ya. Oke, berikutnya. Huwal mudirul jadidu. Dia adalah seorang kepala sekolah baru. Bukan seorang. Lihat ya. Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolah? Iya. Dia adalah bukan seorang. Dia adalah kepala sekolah yang baru tersebut. Artinya kenapa di sini dikasih alif lam? Ya. Enggak, ini kan enggak ini ya. Karena berarti si A dengan si B yang ngobrol ini sudah tahu ada kepala sekolah. Ya. Nah, si A yang bertanya, "Manzalika rajulu tawilul ladzi kharajal ana min madrasati?" Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolah? Ya, nah si A nggak tahu kalau itu adalah kepala sekolah yang baru, makanya dia nanya ke si B. Ya, tapi si A sudah mendengar sebelumnya kalau ada kepala sekolah yang baru. Cuman dia belum ketemu sama orangnya. Nah, dia ketemu sama orang yang tinggi keluar dari sekolah. Dia nggak tahu kalau itu adalah kepala sekolah yang baru yang sebelumnya diobrolin. Ya, makanya si B ngasih tahu. Oh, dia adalah kepala sekolah yang baru tersebut. Gitu ya. Beda dengan huwa mudirun jadidun. Nah, kalau huwa mudirun jadidun itu berarti si A ya yang ngomong ngasih tahu ke si lawan bicaranya ya kalau sekarang kita itu punya kepala sekolah yang baru. Oh, dia adalah kepala sekolah yang baru. Berarti si lawan bicara itu nggak tahu sebelumnya. Nah, tapi kalau pakai alif lam seperti yang ada di sini, dia sudah tahu, sudah dengar ada desas-desus kepala sekolah yang baru, tapi dia nggak tahu orangnya yang mana. Nah, ketika dia ngelihat ada seorang laki-laki, ya, dia ada laki-laki tinggi keluar dari sekolah, dia nanya, "Itu siapa? Laki-laki yang tinggi yang keluar dari sekolah itu siapa?" Dikasih tahu lah, "Oh, dia itu kepala sekolah yang baru yang kemarin kita obrolin." Oh, dia toh, gitu maksudnya. Makanya di situ pakai alif lam makrifah dia ya. Berikutnya. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapa anak kecil itu yang keluar dari kelas sekarang? Wabnul mudiri al jadidi. Dia anak kepala sekolah baru. Nah, huwa ibnul mudiril jadidi.
Anak kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah yang baru punya anak gitu maksudnya. Jadi bukan anak baru kepala sekolah, bukan. Kepala sekolah punya anak lagi, bukan itu. Tapi kepala sekolah yang baru punya anak. Ini yang barunya, makanya yang barunya apa? Oh, saya pengen yang barunya itu adalah kepala sekolah. Nah, lihat ya, Ibnul Mudiri, mudhaf ilaih. Ibnul Mudiri itu berarti anak kepala sekolah. Kepala sekolah punya anak. Kemudian yang baru apa kepala sekolahnya? Nah, berarti harokat baru ngikutin kepala sekolah. Kepala sekolah pakai alif lam, kepala sekolah kasroh karena dia mudhaf ilaih. Berarti baru juga harus pakai alif lam dan harus kasroh ngikutin kepala sekolah. Karena dia jadi sifat. Sifat kan harus seimbang. Jadilah Ibnul Mudiril Jadidi. Itu kalau Ibnu. Bagaimana kalau hiya zaujatul mudiri, dia adalah istri ya kepala sekolah. Nah, ya. Kemudian barunya apanya yang mau dibarukan? Ya, istrinya atau kepala sekolahnya? Itu ya. Oh, saya pengen yang barunya itu adalah kepala sekolahnya. Ya, karena kepala sekolah bukan istrinya yang baru tapi kepala sekolahnya yang baru. Ya, enggak punya nyali dia. Itu ya. Maka harokat barunya ngikutin kepala sekolah. Istri kepala sekolah itu kan zaujatul mudiri, itu istri kepala sekolah. Nah, kemudian kita masukkan ya yang baru. Apanya yang baru? Istri yang baru atau kepala sekolah yang baru? Barunya ke kepala sekolah atau ke istri? Ya, saya nggak mau nyari perkara lah, gitu. Kepala sekolahnya aja deh yang baru, gitu ya. Zaujatul mudiri, al mudiri. Oh, berarti barunya ngikutin mudir. Jadi zaujatul mudiril jadidi. Bagaimana Ustaz kalau yang baru tuh adalah istrinya? Kepala sekolah emang istrinya ada 2 Ustaz, beneran baru nikah kemarin dah. Di sini ada kepala sekolahnya Ustaz Rofi. Nyebut merek ya, Ustaz Rofi misalkan. Nah, dia adalah istri. Nah, maka dalam bahasa Indonesia ya kalau yang barunya adalah istri, nggak boleh begini. Dia adalah istri kepala sekolah yang baru. Maksudnya adalah istri, tapi barunya diletakkan setelah kepala sekolah, maka orang akan memahami yang barunya adalah kepala sekolah. Salah. Kalau ingin yang barunya adalah istri, berarti begini. Dia adalah istri baru kepala sekolah. Ya, kalau bahasa Indonesia, dia adalah istri kepala sekolah yang baru. Dia adalah istri baru kepala sekolah, harus seperti itu. Yang barunya yang mana? Tapi susunan bahasa Arabnya tetap istri kepala sekolah dulu, mudhof ilaih dulu. Mau naatnya ya, mau mudhofnya yang dikasih naat atau mudhof ilaihnya yang dikasih naat, semuanya diletakkan setelah mudhof ilaih. Jadi bukan mudhof naat mudhof ilaih, bukan. Ya, saya ingin istri baru kepala sekolah, kan berarti si istrinya dikasih naat. Jadi bukan mudhof istri kemudian naat baru kemudian kepala sekolah mudir, enggak seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia memang seperti itu, istri baru kepala sekolah. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Istri dengan kepala sekolah harus disatukan dulu. Zaujatul mudiri. Kemudian yang barunya apa? Si istrinya. Zaujatul mudiril jadidatu. Karena zaujatu doma ada tamar butohnya, maka si jadidnya juga doma ada tamar butohnya. Al jadidatu. Zaujatul mudiril jadidatu. Terjemahannya istri baru kepala sekolah. Tapi kalau yang ibnu dia kan sama-sama mudzakkar ya. Itu al-jadidi itu berarti masih ada kemungkinan ke al-ibnu juga, ke ibnu juga. Iya, kalau misalkan ceritanya memang seperti itu. Dia anak baru kepala sekolah baru punya anak. Jadi gitu ya. Dia anak yang baru kepala sekolah gitu. Bisa kalau misalkan emang kepala sekolah baru punya anak. Ya. Tapi nggak diajarin di sini. Di sini baru diajarin mudhof ilaihnya yang dikasih naat. Ya, itu. Bukan mudhofnya yang dikasih naat, padahal mudhof ataupun mudhof ilaih bisa dikasih naat. Tapi naat untuk mudhof terlalu tinggi, ya. Nah, di sini yang dikasih naat itu adalah si mudhof ilaihnya. Al-mudiri al-jadidi. Tidak boleh al-mudiri al-jadida. Enggak, harus ngikutin al-mudiri al-jadidi. Berikutnya. Liman
Liman tilka sayyaratul jamilatu, kepunyaan siapa mobil yang bagus itu? Terus Hiya lil mudiril jadidi, dia milik kepala sekolah yang baru. bagus. Liman hadal kitabul kabiru, kepunyaan siapa buku besar ini? Ya, Ustaz ya. Terus Huwa lil mudarrisi, apakah dia milik guru? La, huwa lit talibil jadidi, bukan, dia milik siswa yang baru. Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kubi, dia di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi yang rusak itu? Huwa hunaka, dia di sana. bagus, berikutnya. Iya, operatornya sibuk. Tamarinu, latihan. Iqra waktub. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafa. Ada V. Fil mustawsafi. Benar gak? Terus terjemahin. Dokter yang baru tersebut di rumah sakit, dan dokter yang lama tersebut di apa ini? Klinik. Di klinik. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi, pena yang rusak itu di atas meja. Terus Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati, kipas angin yang baru itu di kamar yang besar. Terus Al-lughatul arabiyyatu sahlatun, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. enggak, mudah aja. Yang mudah gitu. Mudah. Al-lughatul arabiyyah itu polanya naat man'ut ya, sifat mensifati. Maksudnya adalah bahasa yang berkaitan dengan bangsa Arab. Ya, kita nerjemahnya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, bahasa milik orang Arab, kesannya kayak mudhof ilaih ya enggak? Enggak, padahal bahasa Arab itu polanya bukan mudhof ilaih, tapi polanya naat man'ut. Ya, bahasa Arab itu maksudnya adalah bahasa yang berkaitan dengan bangsa Arab. Ya, al-Arab bangsa, kemudian diberikan ya nisbah al-Arabiyyu, ya. Kemudian karena dia jadi naat dari lugoh ada tak marbutohnya, jadi al-Arabiyyatu. Ya, kalau misalkan dia laki-laki Arab, huwa rajulun Arabiyyun, dia perempuan Arab, hiya imra'atun arabiyyatun. Nah, al-lughatu al-arabiyyatu, terjemahannya bahasa Arab, padahal hakikatnya adalah bahasa yang berkaitan dengan bangsa Arab. Ya. Terus al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi, anak kecil yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah siswa dari India. Panjang nih. Panjang ini. Kalimat intinya apa? Ini kan banyak deskripsi. Kalimat yang intinya, yang pendeknya apa? Al-waladu tawilun. Bukan. Tawilun kan kata sifat. Talibun. Terus al-waladu. Bagus. Jadi itu kalimat yang inti pendek-pendeknya. Al-waladu talibun, anak tersebut adalah seorang mahasiswa. Udah selesai. Kemudian si anak diberikan deskripsi tambahan berupa kata sifat dan susunan sifat. Anak yang tinggi yang sekarang keluar dari kelas. Jadi gak bakal ke anak-anak yang lain, tapi mengerucut. Jadi gak semua anak, ya, tapi yang tinggi. Dan gak semua anak yang tinggi, tapi yang keluar dari kelas. Nah, anak yang tinggi yang keluar dari kelas, dia adalah mahasiswa dari India. Gitu ya. Kalau anak tersebut mahasiswa, banyak anaknya, kemungkinannya banyak, gitu ya. Kemudian ya, mahasiswa dari mana nih? Karena mahasiswa itu banyak. Mahasiswa dari ini, mahasiswa
dari India. Sebetulnya mahasiswa dari India itu mahasiswa yang dari India. Sifat dia sebetulnya, cuman gak dijelaskan di sini. Gitu berikutnya. Dikit lagi. Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya di sekolah sanawiyah. Terus Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Laki-laki yang fakir itu telah pergi ke menteri. Terus Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Siswa yang baru itu duduk di samping Hamid saja. belakang. Di belakang Hamid. Apa nih? Asikinul kabiru hadun jiddan. Pisau yang baru itu, pisau yang besar itu tajam sekali. Itu. Terus Man hadal waladus saghiru. Siapa anak kecil ini? Huwa banul mudarrisil jadidi. Dia anak Pak Guru yang baru. bagus. Terus Imla fil faraghi fi ma yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al indal luzumi. Isilah yang kosong berikut dengan naat yang ada di dalam dua kurung setelah mengisinya dengan alif lam ketika diharuskan, ya, ketika diperlukan. Apakah pakai alif lam apa enggak? Terserah. Ayo langsung baca. Ya. Ainal mudarrisul jadidu. Bagus. Di mana? Di mana Pak Guru baru itu? Nah, Pak Guru yang baru atau Pak Guru baru tersebut. Bisa terus. At-tajirul kabiru fis suqi. Oke. Pedagang yang besar itu di pasar. Terus. Ana talibun qadimun. Saya siswa lama. Terus. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Siswa yang baru itu duduk di belakang Muhammad. Terus. Ya? Apa ini? Manil waladut tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Siapa anak yang kecil yang tinggi ini yang keluar sekarang dari kelas? Terus. Ammarun waladun qasirun. Ammar adalah anak yang pendek. Terus. Faisalun tabibun syahirun. Faisal adalah dokter yang terkenal. Terus. Liman hadas sarirul maksuru. Kepunyaan siapa ranjang yang rusak ini? Betul tak? Terus. Hada qalamun maksurun. Ini pena yang rusak. Terus. Aina sikinul hadu. Bisa deh. Terus. Di mana pisau yang tajam itu? Yang pisau yang tajam tersebut. Yang Terus. tajam tersebut. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Kepunyaan siapa mobil yang bagus ini? Bagus, ya. Nah, ini pelajaran yang ketiga, latihan yang ketiga, yaitu mengenai alladzi tadi, ya. Alladzi itu fungsinya apa? Sebagai perantara kalau ya naatnya atau sifatnya berupa susunan. Dan yang diberikan alladzi harus ada alif lamnya karena alladzi ada alif lamnya juga. Jadi alladzi ini nggak boleh begini. Tolibun alladzi nggak boleh karena tolibun tidak ada alif lamnya. Alladzi ada alif lamnya. Mahasiswa dia adalah mahasiswa yang keluar. Huwa tolibun alladzi nggak boleh. Sudah ditentukan berarti ya orangnya. Kenapa? Orang itu sudah ditentukan. Ya harus ma'rifah karena alladzi ma'rifah maka man'utnya juga harus ma'rifah. Yaitu kalau pakai istilah antum ya. Kalau pakai istilah pemula ya yang diberi kata sifatnya ada alif lamnya, kemudian sifatnya berupa susunan, tambahkan alladzi.
At-thalibu mahasiswa yang keluar dari kelas. Keluar dari kelas itu kan panjang ya, bukan satu kata. At-thalibu kharaja minal fasli. Nah, berniat menjadikan kharaja minal fasli sebagai susunan tambahan, susunan sifat, tapi tidak pakai alladzi, salah. Orang akan menganggap itu adalah khobar atau penyempurna kalimat. Kamu mau menjadikan keluar dari kelas itu sebagai penyempurna kalimat atau sebagai deskripsi tambahan? Oh, sebagai penyempurna kalimat, gak usah pakai alladzi. Mahasiswa tersebut keluar dari kelas. Udah selesai. At-thalibu kharaja minal fasli. Itu bukan. Enggak, saya ingin menjadikan keluar dari kelas itu sebagai susunan sifat, susunan tambahan, deskripsi tambahan. Oh, berarti pakaiin alladzi. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana, baru finishingnya, penyempurna kalimatnya, min Indonesia, dari Indonesia. Kalau tidak ada susunan sifat, kalau tidak ada susunan deskripsi tambahan, maka kalimat intinya at-talibu kharaja min Indonesia. Itu kalimat intinya. Kalau tanpa alladzi bisa bermakna nggak? Misalkan at-talibu kharaja minal faslil ana min Indonesia. Ngaco, coba terjemahinnya gimana? Mahasiswa tersebut keluar dari kelas. Nah, mahasiswa tersebut telah keluar dari kelas sekarang, dari Indonesia. Ini gimana coba, bingung. Ngerusak ya. Jadi susunan dari Indonesia itu ngerusak kalau tidak pakai alladzi. Mahasiswa tersebut keluar dari kelas sekarang, dari Indonesia. Itu apa? Kenapa? Tadi yang nggak perlu pakai alladzi yang keluar. Yang mana ini tuh? Tadi. Yang mana? Yang seorang siswa telah Itu mah kalau nggak pakai alif lam. Ini mah ada alif lamnya, harus alladzi ya. At-talibu. Nah, makanya kalau ingin kharaja minal faslil ana di situ sebagai deskripsi tambahan pakai alladzi. Kalau pengen jadi penyempurna kalimat jangan pakai alladzi, buang min Indonesianya. Ya, mau ngomong apa? Dari Indonesia sebagai finishing, ya, penyempurna kalimat, atau kharaja minal faslil ana sebagai penyempurna kalimat. Oh, saya pengen ya keluar dari kelas sebagai penyempurna kalimat. Berarti buang min Indonesia, buang alladzi. At-talibu kharaja minal faslil ana. Mahasiswa tersebut keluar dari kelas sekarang. Selesai. Ya. Oh, saya pengen ya penyempurna kalimatnya min Indonesia. Dan saya pengen keluar dari kelas itu sebagai deskripsi tambahan. Berarti tambahkan alladzi. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Oh, saya nggak pengen deskripsi tambahan, saya pengen ya awal kalimat dengan penyempurna kalimat. Oh, berarti at-talibu min Indonesia. Mahasiswa tersebut dari Indonesia. Selesai. Kalau kita simpulkan seharusnya ini kesimpulan ya. Kalau alladzi ini dia berbarengan dengan huruf jar gitu. Enggak mesti. Huruf jar mana? Min Indonesia. Enggak mesti. Maridun bisa. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana maridun. Mahasiswa yang sekarang keluar dari kelas sakit. Kenapa dia keluar dari kelas? Dia lagi sakit. Jadi enggak ada hubungannya dengan khobarnya, enggak mesti harus min Indonesia. Bisa aja begini. At-talibul ladzi kharajal ana minal fasli mutazawijun, bisa. Mahasiswa yang sekarang keluar dari kelas udah nikah, bisa kayak gitu ya. Atau yang lebih ngenes lagi, at-talibul ladzi kharajal ana minal fasli azabun, gitu ya. Mahasiswa yang sekarang keluar dari kelas diazab, gitu. Diazab tuh azab tuh kan jomblo ya enggak? Dijomblo gitu maksudnya. Azabun gitu ya. Jomblo. Bisa, jadi enggak mesti harus huruf jar, gitu ya. Kemudian baca yang kedua. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab tersebut yang di atas meja adalah milik Bapak Guru. Bagus. Kalimat intinya apa? Kalimatnya al-kitabu lil mudarrisi. Bagus, berikutnya. Liman hadal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Kepunyaan siapa pena yang bagus ini yang di atas meja? Kalimat intinya apa? Kalimat intinya al-qalamu al maktabi. Bukan. Al-qalamu apa nih ya? Apa nih? Al maktabi, Ustaz? Bukan.
Itu kan alladzi alal maktabi kan deskripsi tambahan. Berarti Buang. al-qalamul jamilu. Itu kan jamil deskripsi tambahan. Ya kan naat dari kolam. Iya, terus apa ini? Buang. Berarti kalimat intinya apa? Liman hadzal qalamu, milik siapa pulpen ini? Oh, itu ya? Udah segitu. Gitu doang. Pulpen yang mana? Pulpen ini tuh. Pulpen yang ini yang bagus yang ada di atas meja. Iya. Lihat yang bagus yang ada di atas meja yang itu berarti tambahan, bukan inti. Bukan inti. Kalau pengen tahu yang intinya buang tambahan-tambahannya. Liman hadzal qalamu selesai. Sama seperti tadi. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi, antum langsung tahu tuh ya. Kalimat intinya mana? Alkitabul lil mudarrisi. Nah itu bisa. Nah, ketika di sini antum jadi bingung karena antum selalu menyangka alladzi setelah alladzi itu enggak. Intinya adalah liman hadzal qalamu. Berikutnya. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'u Ada fi. ya, fi dzalika syari'i lil waziri. Jemain. Rumah yang besar itu yang di jalan raya itu milik menteri. Kalimat intinya apa? Al-baitul kabiru. Enggak, itu sifat tambahan. Iya. Al-baitu lil waziri. Nah, itu kalimat yang super pendeknya. Iya. Kemudian si kalimat yang pendek ini dikasih naat berupa satu kata, dikasih naat berupa satu susunan dengan perantaraan alladzi. Jadi memanjang. Ya. Jadi antum ketika ngeliat kitab, wah, kadang memang suka panjang. Kenapa sih di kitab kok kalimatnya panjang-panjang? Iya, kalimatnya dikasih naat, dikasih ini, wah, huruf jar maju dan seterusnya. Jadi memanjang, pada kalimat intinya pendek. Terus lagi. As-sarirul ladzi fi ghurfatin, ya sudah. Fi ghurfati Khalidin maksurun. Bagus. Ya, terjemahin. Ranjang tersebut yang di dalam kamarnya Khalid rusak. Kalimat intinya? As-sariru maksurun. Nah, itu kalimat intinya, as-sariru maksurun. Ranjang tersebut rusak. Kemudian ranjang yang mana nih? Ranjang yang ada di kamar Khalid rusak. Berarti ada di kamar Khalid itu adalah deskripsi tambahan, susunan sifat. Makanya menggunakan alladzi karena dia lebih dari satu kata. Kalau misalkan ranjang yang besar tersebut rusak, nah besar satu kata, berarti besar bahasa Arabnya kabir, tinggal disamakan dengan sarir. Sarir ada alif lam, besarnya juga ada alif lam. As-sariru al-kabiru maksurun. As-sarirul kabiru maksurun. Gitu ya. Nah, lihat teorinya. Baitun jadidun, rumah yang baru. Baitun man'ut yang diberi kata sifat. Jadidun na'tun kata sifatnya. Dah selesai itu pelajaran 9. Ya. Oh, di sini enggak ada. Di situ ada. Oh, baca. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-maktabatu, perpustakaan. Al-ana, sekarang. Al-mirwahatu, kipas angin. Al-mustawsafu, klinik. Al-madrasatu thanawiyatu, SMP atau SMA? SMA kalau di sana. Iya, SMA. Al-waziru, menteri. Syahirun, terkenal. Hadun, tajam. Bagus ya. Berarti berikutnya sebelum masuk ke pelajaran 9 saya kasih ujian nanti ya, dadakan nanti ya. Langsung kerjain gitu ya. Jawab nomor 1, enggak usah lama-lama pusing-pusing dah. Ada nanti PDF-nya. Ada nanti PDF-nya ya. Nanti PDF-nya biar kepampang nanti di layar kan. Coba kerjain. Salah, paling dibully. Dah ya. Nah, nanti biar nanti jamaah nanti ngelihat, ya ternyata Mas Manto nggak bisa dibully juga, rasain ya. Sebenarnya kalau mau bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.